Di sini kami akan menjelaskan tentang akad mudhara'ah dan akad musaqah yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Karnila NIM 37/2013, seterusnya Wanda Hamidah 37/2024, yaitu pengertian akad al-muzara'ah dan akad muzaraqah. Pertama adalah musara'ah. Musara'ah dalam pengertian bahasa ialah bentuk kata mengikuti waza'ah mufah ala dari akar kata azar'u. Lafaz azar'u memiliki 2 macam arti, yaitu menabur benih di tanah dan menumbuhkan. Hanya saja arti yang pertama merupakan arti yang mazad, sedangkan arti yang kedua adalah makna hakiki. Definisi main muzara'ah adalah menyerahkan tanda pertanian kepada orang lain untuk ditanami dengan diberikan upah berjumlah tertentu. Syarat-syarat muzara'ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad meliputi syarat akid, tanaman, hasil tanaman, dan syarat tanah akan ditanami. Sedangkan menurut Abu Yusuf bin Muhammad bin Hasan, akad muzara'ah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Selanjutnya, menurut Hanafiyah, ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk muzara'ah yang syahid. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada muzari. Kedua, pembiayaan atas tanaman dibagi antara pengarahan dan pemilik tanah. 3. Hasil yang diperoleh dari pengarahan tanah dibagi di antara pengarahan di pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. 4. Akad muzara'ah menurut Hanafiyah zafatnya tidak mengikuti khair atau lazim. Yang kelima, menyiram atau memelihara tanaman apabila disertakan untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Yang kedua adalah al-musyaqqah. Istilah musyaqqah secara etimologi lughawi berasal dari kata syaqa yang mengandung makna memberikan. Menurut pendapat lain musyaqqah berasal dari kata dasar asyaqi, penyiraman. Musyaqqah adalah penyiraman pohon-pohon pada orang yang diberikan kewenangan untuk mengairi dan mengawetkan hingga benar-benar mentabuhnya dengan imbalan tertentu dari buahnya. Berdasarkan pengertian musyaqqah tersebut, dapat penulis menarik kesimpulan bahwa yang dinamakan musyaqqah adalah bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap. Dasar hukum akad al-musyarakah dan akad al-musyarakah. Yang pertama, rukun dan syarat muzara'ah, yaitu pemilik kebun. 2. Petani, penggarap atau pekerja. Ketiga, objek pembicaraan, yaitu antara pemanfaat lahan dan hasil pekerjaan pengelola. Yang keempat, ijab dan qabul. Secara sederhana, ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Menurut jamhur ulama, syarat-syarat muzara'ah adalah yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih dan akan ditanam, kebun yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipenuhi dan dijaga waktu berlaku akad. Yang kedua, dasar hukum al-musyarakah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang al-musyarakah antara muhajirin dan ansar berbunyi, artinya diriwayatkan darinya Abu Hurairah kaum Ashar berkata kepada Nabi SAW, bagaimanakah pohon-pohon kurma memiliki kami kepada saudara-saudara kami? Nabi SAW menjawab, tidak kaum Ashar. Nabi SAW menjawab, tidak. Kaum Ashar berkata kepada kaum Muhajirin, usurnilah pohon-pohon kami dan bagilah hasilnya dengan kami. Kaum Muhajirin berkata, sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, NIM 37/2024. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang C, tentang rukun dan syarat akad al-mujara'ah dan musaqah serta perbedaannya. Yang pertama yaitu rukun dan syarat al-mujara'ah. Adapun rukunnya, yang pertama pemilik kebun, dan yang kedua petani penggarap atau pekerja. Yang ketiga, objek mujara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola. Dan yang keempat, ijab dan kabul. Adapun syaratnya, yakni syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat-syarat yang berkaitan dengan perkebunan menurut adat kebiasaan di kalangan petani perkebun ini bisa dinilai dan menghasilkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, rukun, objek, dan syarat-syarat al-musyaqah. Menurut jumhur ulama, rukun musyaqah ada 3, yakni yang pertama, akidain, yakni pemilik kebun dan penggarap. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu pekerjaan buah. Yang ketiga, sigat, yaitu ijab dan kabul. Adapun syarat melakukan musyaqah dalam fikih sunnah yang dikemukakan Sayyid Sabi sebagai berikut, yaitu pohon-pohon yang ditetapkan dalam musyaqah harus diketahui dengan penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati. Batas waktu harus diketahui. Kerjasama musyaqah dilakukan sebelum tampak buahnya. Pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah yang tercakup dalam kerjasama musyaqah. Materi yang berikutnya yaitu tentang perbedaan antara musyaqah, muzara'ah, dan mukabarah al-musyaqah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa al-musyaqah sama seperti al-muzara'ah, kecuali dalam 4 hal. Yang pertama, di dalam al-musyaqah, apabila salah satu pihak menolak untuk meneruskan dan melanjutkan akad, maka ia harus dipaksa untuk melanjutkannya. Karena kelanjutan akad tidak akan menimpakan kerugian sama sekali terhadapnya. Berbeda dengan al-mujara'ah, karena di dalam al-mujara'ah, jika pihak yang mengeluarkan modal benih tidak bersedia melanjutkan akad sebelum benihnya itu ditaburkan dan ditanam, maka ia tidak bisa dipaksa untuk melanjutkan akad al-mujara'ah. Yang kedua, jika jangka waktu al-musyaqah telah habis sementara pohonnya belum siap panen, maka akadnya tetap dibiarkan berlanjut tanpa ada kompensasi apa-apa dan pihak penggarap juga tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa dirinya harus membayar sewa pohon kepada pemilik pohon. Adapun dalam akad al-mujara'ah, jika jangka waktu al-mujara'ah yang ditetapkan telah berakhir, sementara tanaman yang ada belum siap panen, maka pihak penggarap tetap melanjutkan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu, jika pohon kurma yang telah berbuah misalnya, ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si pemilik kebun itu sendiri atau mustahak, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah. Namun, jika yang terjadi adalah pohon kurma yang ada tidak berbuah, maka ia tidak berhak meminta ganti rugi apapun. Adapun di dalam al-mujara'ah sendiri, seandainya lahan yang ada ternyata statusnya hak milik orang lain, bukan hak milik orang yang mempekerjakannya, dan hal itu terjadi setelah penanaman, maka pihak penggarap berhak meminta ganti rugi atau kompensasi berupa nilai bagiannya dari tanaman yang ada. Yang terakhir yaitu yang keempat, di dalam akad al-musyaqah menjelaskan dan menentukan batas waktunya bukanlah menjadi syarat berdasarkan prinsip al-istisna. Akan tetapi batas waktu jangka waktunya cukup diketahui dengan berdasarkan jangka waktu al-musyaqah yang bisa dan lumrah berlaku. Adapun di dalam al-mujara'ah, menurut pendapat asal mazhab Hanafi, penentuan jangka waktunya adalah termasuk salah satu syarat. Al-musyaqah dan al-mujara'ah menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah pada awalnya adalah beberapa ijarah, namun ujung-ujungnya adalah syarikah atau jainan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.